Halo, selamat sore. Kita sekarang mau review ya sebuah pohon Asoka kuning punya milik Ketua Pentaboja Mas Sepri, dan kita akan tanya-tanya jawab bagaimana perawatan dan supaya bisa sebesar ini ya. Kokoh, keren. Ikuti perjalanan kami, jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan sebarin kebanyak-banyaknya supaya kita dapat pengetahuan tentang bonsai. Oke, kita sekarang sudah ketemu dengan pemilik owner pohon Asoka kuning yang diperkirakan umurnya ini sekitar 20 sampai 25 tahun ya Mas ya. Kalau ngelihat dari karakter batang, karena Asoka ini suatu pohon yang agak lambat ya. Oke, di sini akan bincang-bincang bagaimana perawatan dari sebuah pohon Asoka ini Mas. Bisa dikasih tahu apa aja buat kawan-kawan pembonsai pemula supaya siapa tahu dia punya pohon Asoka, pengen ngerawatnya supaya sesubur gini. Apa aja tips-tipsnya Mas? Asoka ini termasuk tanaman perdu, jadi dia itu lambat pertumbuhannya. Kalau Asoka sebesar ini itu paling enggak usianya memang sudah di atas 25 tahun ya. Ini kita dapatkan bentuk utuh, dan untuk perawatannya dia itu harus berani air, banyak air, dan dia juga harus kena full sinar matahari. Jadi untuk bisa subur, selain itu juga karena dia ini tanaman jenis berbunga, dia itu banyak menyerap unsur hara. Jadi untuk tanaman yang berbunga atau berbuah, dia itu akan banyak nutrisi yang harus kita berikan. Makanya itu perawatannya sungguh sangat harus kita hati-hati, dan pemupukan harus rutin supaya tanaman ini tidak ngedrop dan bisa keluar bunga rata seperti ini. Oke ya Mas. Media yang khusus buat pohon Asoka ini apa aja Mas selain pasir malang? Sepertinya saya ngelihat teman-temannya sebuah pasir malang yang ada di pohon ini, tapi kok kelihatannya agak keras. Ini medianya apa aja? Apakah semua pohon bonsai kan perlu ada yang full pasir malang, ada yang tidak. Nah, kalau Asoka ini kalau pakai pasir malang full, apa yang terjadi Mas? Apakah ada tips-tipsnya supaya bisa subur gini? Teman-teman, lihat teman-teman, suburnya ya. Saking suburnya, sangat suburnya, lihat sampai di pohon-pohonnya ini. Ini bingung ini nyabutin ini nih. Ini harusnya dibuangin. Nah, jadi untuk mengurangi penyerapan unsur hara yang terlalu berlebihan. Jadi yang di bawah-bawah dan ranting yang tidak diperlukan ini harus sering dibuangin, karena ini lama tidak kesentuh ya, karena kita kemarin ada banyak kesibukan, jadi belum sempat merawat secara rutin. Untuk media tanaman Asoka sendiri ini harusnya poros, jadi kalau full pasir malang pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Mas? Tidak apa-apa. Jadi karena ini habitatnya ini tetap di tanah, kita masih pakai tanah merah, campuran tanah merah dan pupuk kandang. Hanya itu aja, dan pasir malang tentunya biar supaya tetap poros. Juga dicampur dengan pasir ya, pasir sungai itu. Nah, jadi teman-teman ya, ini kita dapat sedikit tips dari pemilik Asoka ya, ketua dari Pentaboja. Nah, jadi ini Mas, ini kan resepnya, tapi kan metode cara pencampurannya, bahannya itu apa? Itu kan bahan sudah disebut kayak seperti tanah liat, pasir malang, terus pasir kali, apalagi tadi itu komposnya. Komposisinya itu berapa banding berapa ini Mas? Siapa tahu nih teman-teman dari pemula pengen tahu bagaimana supaya Asokanya suburnya kayak gini. Ini subur nih. Kalau untuk penyuburan ini perbandingannya komposisinya 1:1:1. Jadi kita pakai media berlapis. Yang paling bawah ini untuk poros, ini saya beri pasir malang, full pasir malang. Setelah itu di atasnya pasir malang kita beri pupuk kandang. Setelah pupuk kandang kita taruh pasir. Pupuk kandangnya itu berupa, pupuk kandang itu kan ada pupuk kandang yang ayam atau sapi. Sapi saya ya, pakai sapi ya, pakai sapi yang sudah difermentasi ya, supaya tidak ada jamur ataupun kutu-kutu ya. Jadi setelah pupuk terus pasir, habis itu media campuran ini ke semua media itu kita campur. Jadi setelah pasir ini kita campur semua termasuk pasir malang itu, supaya pertumbuhan akar ini dia tetap berjalan dulu. Jadi setelah seger Don't forget to subscribe. Anak akar ini sampai ke media
pupuk kandang ini dia akan cepat pertumbuhannya, jadi ngejos. Setelah itu kita imbangin dengan pupuk ya seperti ini ya, semacam Dekastar, Osmokot atau apapun pupuknya jenisnya ini yang slow release. Tapi untuk supaya kita untuk sebulan sekali tetap kita masih pakai NPK ya, supaya mencukupi NPK, teman-teman. Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan ini menumbuhkan kembang bunganya ini supaya bisa serempak seperti ini. Nah, ini kan cara penggunaannya Mas ya. Nah, sekarang nih teman-teman ini pasti penasaran dong ya. Perbandingannya itu, medianya itu perbandingannya misalkan kayak komposisinya misalkan 2-1-1 atau 3-4-4. Nah, perbandingannya misalkan pasir Malangnya ini berapa banding? Ini saya pakai 1-1-1 semua. 1:1 semua. Jadi gitu toh. Ya, karena untuk pertumbuhan, tapi kalau nanti sudah kita sudah repotting di pot, ini kita lebih dominan banyakin pasir Malang. Gitu. Jadi ya kalau pasir Malang kan dia poros, tapi untuk tanaman sebesar ini tetap pakai potnya gede, jadi lebih banyak pasir Malangnya saya pakainya. Jadi nanti tetap masih ada campuran komposisi itu, tapi agak-agak berkurang, lebih dominan di pasir Malang. Nah, jadi Mas, ini kan sejenis pohon berbunga Mas. Pasir rentang namanya hama. Hama ulet, khususnya ulet ya Mas ya, ulet. Nah, menanggulanginya itu bagaimana Mas? Seperti kayak ulet. Ini pasti makanan kesukaan ulet. Betul. Apa saja tips-tipsnya? Ya, dikasih tahu buat teman-teman pemula, apa aja sih tipsnya supaya pohon ini nggak diserang ulet ya? Obatnya Mas, obatnya. Kita harus rutin ya, menyemprot insektisida ini paling tidak sebulan sekali ya. Kalau saya sebulan sekali karena ada kesibukan yang lain. Seharusnya ini tiap 2 minggu sekali di saat musim hujan seperti ini. Iya, selain itu juga kita juga sering-sering kontrol dan sebisa mungkin sebelum kembang ini kering, karena Asoka ini disukai oleh ulet. Jadi nanti sebelum kering ini nanti kita sudah harus pruning. Sudah tua kembang ini saatnya nanti juga kita pruning, karena kalau tidak nanti seperti ini sudah terlambat ini yang sudah kering ini pasti ada kutu-kutu seperti ini. Nanti takutnya ini juga akan makan daun ini karena memang sudah terlambat. Ini kan salah satu pohon Asoka yang subur ya Mas ya. Dia daunnya hijau. Nah, kalau ketemu pohon Asoka yang daunnya kuning, ini nanggulanginya gimana Mas? Ya itu mungkin karena medianya unsur haranya sudah habis ya, itu harus ganti media. Kalau dia ganti media kan, kalau pohon-pohon yang lain kan di pruning Mas ya. Cuma kalau pohon Asoka ini daunnya di pruning nggak? Sama Semua botak Mas. Iya, botak gundul nggak apa-apa. Jadi bahkan kita potong, kita pendekin juga ranting-rantingnya juga nggak masalah. Jadi untuk namanya repotting ya, repotting itu kita ganti pot, itu ganti media juga total full. Kalau pasir Asoka ini kebetulan dia ini juga kuat, jadi dia bisa cuci akar. Cuci akar bisa, ataupun nanti disisain media media tanah yang menempel di pangkal batang yang ada akarnya, itu untuk titik aman supaya pohon ini enggak ngedrop. Jadi saat kita tanam kembali, dia cepat nembak. Terus selanjutnya setelah akar ini kembali berjalan dan dia menemukan media yang bagus yang kita ganti, itu nanti akan lebih cepat subur pertumbuhannya. Ya. Jadi teman-teman ya, ini kan salah satu pohon yang agak lambat tapi nggak masalah teman-teman kalau pengganti media digundulin dengan catatan gundulinnya hanya jangan di krek. Itu salah satu yang salah teman-teman ya. Biasanya kan ada yang nggak mutan pusing, tarik aja, itu salah satu yang salah ya teman-teman ya. Nggak apa-apa gunting nggak agak lama, yang penting pohon ini aman. Nah ya gitu ya. Nah, bisa kita lihat teman-temannya bagaimana bentuknya. Simak terus video kami, jangan lupa like dan share lagi ya teman-teman, supaya kami akan selalu memberikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman.